diawali dengan pembawa acara Ibu Guru Rai Kristi Nurani Zegua. Silakan. Semangat siang sahabat kreatif ya Habu. Apa kabarnya di siang Rabu ini? Saya Rai Kristi hadir menemani ruang dengar Anda di 96,2 FM RRI Pro 1 Gunung Sitoli. Dan juga buat teman-teman yang turut menyaksikan lewat live YouTube RRI Gunung Sitoli. 1 jam ke depan, atmosfer kita bakal penuh keceriaan karena studio kita hari ini telah diserbu oleh teman-teman hebat kita dari UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli. Sesuai tema kita hari ini, kreatif menuju generasi cerdas, tampil dan berakhlak mulia. Adik-adik di studio sudah siap untuk seru-seruan? Sudah! Oke, sebelum kita dengar cerita inspiratif dari mereka, mari kita dengar lagu persembahan dari teman-teman kita. Teman-teman, mari kita berdoa agar acara kita tetap berjalan lancar selalu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, hari ini kami telah berada di RRI. Kami sedang menyanyikan lagu agar seluruh anak di Indonesia dapat belajar dan sungguh-sungguh meraih cita-cita mereka. Aku percaya kepadamu, acara ini Engkau pegang dengan tanganmu. Engkau berkati, Engkau berikan kesuksesan dalam acara yang kami lakukan pada saat ini. Kuserahkan segalanya kepadamu Tuhan, karena Engkau yang tahu apa yang kuperlukan pada hari ini.
Amin. Baik, terima kasih teman-teman. Silakan duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan Amai Dola yang akan disampaikan oleh teman-teman kita. Pada teman-teman kami persilahkan. Baik teman-teman, di sini kami akan membacakan Gamai Dola. Arakage zihuluo, enae aboto badede. Dekatkanlah sejak fajar agar meresap dalam hati. Maknanya, akhlak mulia ditanamkan sejak usia dini agar menjadi karakter yang kuat dalam diri kita. Angai tula dangi-dangi, fa'atua-tua dangi-dangi. Kita generasi muda, mari berpikir matang sebelum bertindak. Tumbundi Bambawa Geli, Lelembua Gelindi. Maknanya, anak-anak kota Gunung Sitoli adalah tunas yang akan menjaga dan memajukan kota Gunung Sitoli. Ahaugem biwinduo banua, ahaugem biwindua zozo. Mari menjadi pribadi yang cetakan dan siap bekerja keras dimanapun. Sifat tua-tua bawa tukari, simokafel balakemi, cerdas dalam keterampilan yang bersinar dalam kemuliaan budi. Demikianlah Gamai Dola dari kami. Saya sapa kita semua dalam bahasa dari Nias. Yahoo! Yahoo! Baik, penampilan yang luar biasa dari teman-teman kita. Mana tepuk tangannya? Baik, semoga pesan-pesan yang disampaikan oleh teman-teman kita boleh tertinggal dan tertanam dalam hati kita. Selanjutnya, mari kita dengarkan cerita singkat yang akan dibawakan oleh teman kita Mirea. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Hi everyone! Hi! My name is Mirea Hulu. Today I want to tell you a story about the bully's fate. Once upon a time, there was a man named Tom. He was big, strong, and very cruel. Throughout his life, he enjoyed bullying others. He hit people, called them mean names, and made everyone feel scared and sad. He thought being powerful meant he could do whatever he wanted. One day, Tom suddenly passed away. When he opened his eyes, he did not see the bright sky. Instead, he was standing in the dark, hot place. The ground was burning, and the air was filled with smoke. He realized he was in hell. Then, suddenly, he felt a sharp pain in his body. It felt like someone hiding him and pulling his skin. He screamed in terror, "Stop it! It hurts so much!" A deep voice answered him, "When you were alive, you enjoyed hurting others. You made everyone cry and suffer in silence. Now, this is your punishment. You must feel exactly what you made them feel forever." Tom cried and begged for mercy, but it was too late. He realized too late that being mean was wrong. Now, he had to live in pain and darkness for all eternity,
paying for everything he had done. Moral of the story: treat others the way you wanted to be treated. Kindness is always the right choice. Moral dari cerita berikut ini adalah, perlakukan orang lain seperti jika kamu ingin diperlakukan. Kebaikan adalah suatu pilihan yang terbaik. Demikian cerita dari saya. Terima kasih. Yahoo! Ya, berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk teman kita Mirea. Sungguh cerita yang menggugah. Semoga pesan moral yang telah disampaikan dapat kita tanamkan di hati kita masing-masing sehingga menjadi bekal kita dimanapun kita berada. Selanjutnya, marilah kita dengarkan persembahan sebuah lagu dari teman kita Kailen Telaum Banua. Mari kita sambut teman kita Kailen dengan sambutan tepuk tangan yang meriah.
Terima kasih. Ya Ahawu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk teman kita, Kylan. Sungguh sebuah lagu yang sangat indah. Berikutnya, mari kita saksikan fragmen singkat dan juga mini talk show yang akan dibawakan oleh teman-teman kita. Kepada teman-teman, silakan kita berikan tepuk tangan sambutan yang meriah. Selamat siang teman-teman semua, saya sapa kita dalam bahasa daerahnya Siahawu. Pada kali ini kami akan menyaksikan sebuah drama yang berjudul Kerusakan Anak Zaman Sekarang Karena Permainan Handphone. Tetapi sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Adventinho Yezanolozai. Nama saya Archelaus Benedict Senyo Arefa. Nama saya Precious Blessing Martres Lase. Nama saya Bella Alfarisi. Nama saya Davin Vanema Sarohulu. Nama saya Sarah Santosa Telemanua. Nama saya Syabela Ditya Baridulu. Nama saya Sean Kenji Serlen Sarumaha. Nama saya Meli Joysena Purba. Dan nama saya Seleno Nugraha Formasi Van Halawa. Kami akan menyaksikannya. Pada suatu hari di sekolah Sukamaju, anak-anak baru saja pulang sekolah. Di tengah-tengah kerumunan itu ada anak yang bernama Haris. Haris adalah anak yang sangat bergantung pada ponsel dan sering melupakan aktivitas positif. Sesampainya di rumah, Haris langsung mengambil ponsel hingga lupa untuk mengganti pakaian dan makan siang. Haris sangat suka bermain ponsel hingga larut malam tanpa beristirahat. Orang tua Haris selalu saja memarahi Haris karena ia lebih mementingkan ponsel daripada aktivitasnya di rumah ataupun di sekolah. Karena kebiasaan itu, Haris selalu terburu-buru ke sekolah, bahkan tak sempat mandi dan sarapan pagi. Tetapi Haris tidak menghiraukan nasihat orang tua dan tetap bermain ponsel. Dari siang hingga malam hari ia selalu bermain game. Karena itu Haris sulit untuk belajar dan dijauhi oleh teman-temannya. Keesokan harinya Haris terlambat bangun sehingga ia terburu-buru ke sekolah. Ia pun lupa mandi dan sarapan pagi. Sesampai di sekolah, teman-teman Haris pun menjauhi Haris karena badannya yang berbau tidak sedap. Tetapi Haris yang melihat itu pun tidak senang dan langsung berbuat gaduh. Di tengah-tengah itu ada Pak Guru yang berusaha melerai mereka. Pak Guru pun membawa mereka ke kantor untuk menyelesaikan masalah tersebut. Mengapa kalian membuat masalah seperti ini? Mengapa ada kegaduhan di sekolah? Mereka menjauhiku. Dia bau, Pak, makanya kami menjauhinya. Emang kenapa kamu bau? Karena aku tidak mandi. Kenapa? Kenapa kamu belum mandi? Karena aku keseringan main HP. Pasti kamu keseringan main HP hingga larut malam kan? Ya, Pak.
Pak guru pun yang mendengar itu langsung menasihati Haris agar tidak fokus pada ponsel dan melakukan aktivitas yang positif untuk memperbaiki hidupnya. Sesudah Pak guru menyelesaikan masalah itu, kemudian ia menyuruh mereka berbaikan dan saling meminta maaf. Dari situ pun Haris berjanji pada dirinya sendiri agar menghentikan bermain HP secara berlebihan dan janji ia akan selalu mandi pagi dan sarapan sebelum pergi ke sekolah. Nah, teman-teman, dari cerita tadi, apakah yang bisa kita belajar? Yang bisa kita belajar adalah HP bisa membawa dampak negatif, seperti bisa mengalami kebutaan, bisa buta akan waktu, kalian juga bisa akan lupa makan, minum, dan juga mungkin kalian akan terkena penyakit lain. Begitu ya? Atau kita tidak perlu bermain handphone lagi? Atau jangan-jangan kita tidak harus bermain media sosial lagi? Jangan dong, justru di medsos itu kita banyak memetik informasi yang positif loh. Benarkah? Contohnya seperti? Contohnya seperti saya. Saya awalnya hanya men-scroll Instagram untuk melihat hal-hal yang lucu. Namun saya menemukan akun Posi dan saya menekan akun tersebut. Ternyata di sana banyak ada kompetisi yang menarik untuk diikuti. Saya pun tertarik dan mendaftar. Sebelum itu, saya harus belajar dengan baik dan benar, serta harus tahu bagaimana cara mengikuti ujian tersebut. Pada hari H, saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar saya bisa diberi kemampuan dan pengetahuan sehingga saya bisa mengikuti ujiannya dengan baik dan benar. Setelah saya mengikuti ujian, saya pun menjadwalkan kapan hari pengumuman terjadi. Dan pada hari itu juga, saya ternyata beruntung dan mendapatkan medali perunggu pada kompetisi se-Indonesia. Begitu loh. Benarkah semua informasi itu berasal dari media sosial? Iya. Wah, ternyata selain dampak negatif, media sosial atau handphone kalian memiliki dampak positif. Seperti yang disampaikan teman kita Al, dia mengikuti lomba atau posi dari media sosial loh. Ternyata kalian bisa belajar dari HP, gak cuma buat main game atau mengobrol dengan teman-teman ya. Sekian drama singkat dari kami. Saya sapa kalian dalam bahasa daerah Nias. Yahobu. Tangan yang meriah untuk teman-teman kita. Sungguh ini adalah cerita yang sangat inspiratif. Kita dapat memetik makna bahwa sebenarnya penggunaan handphone dan media sosial di zaman ini bukanlah sebuah hal yang selalu membawa dampak negatif, namun bisa memberikan dampak positif jika kita menggunakan dengan baik dan penuh dalam pengawasan orang tua. Jadi ini dapat menjadi pegangan kita sebagai langkah awal kita menjadi pribadi yang kreatif menuju generasi cerdas, tampil dan berakhlak mulia. Untuk selanjutnya mari kita saksikan penampilan teman kita Saro yang akan membawakan sebuah lagu. Dan sebagai informasi, teman kita Saro ini baru saja mengikuti lomba beberapa waktu yang lalu. Oleh karenanya mari kita saksikan penampilan teman kita Saro, kita sambut dan kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.
and all I could be, and all that I am. Show me the best way where I have to go. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus, I live by your loving heart. You that cross for me, give me new strength. Your cross is my hope. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Di suatu waktu di Bukit Golgota, tempat sengsara, tempat derita yang kau alami. Dosa terhapus, dosa tertebus, demi aku, demi semua di saat itu. Setiap waktu, oh Yesus, ku hidup oleh kasih-Mu. Kau telah mati, menghidupkan bagiku, beri kekuatan. Salib-Mu jadi harapku, dan kubur telah Kau kalahkan. Tuntunlah aku di jalan-Mu Tuhan setiap waktu. One day at a time, sweet Jesus, I live by your loving heart. You died cross for me, give me new strength, your cross is my hope. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk teman kita Saro. Baik, demikianlah persembahan dari adik-adik UPTD SD Negeri 070975 Gunung Sitoli dalam acara Cerita untuk Anak. Penampilan luar biasa hari ini bukan sekedar untuk unjuk bakat, melainkan sebuah kado indah untuk Kota Gunung Sitoli yang tengah merayakan hari jadinya, dan menjadi sebuah jaminan bagi Kota Gunung Sitoli bahwa kota ini memiliki banyak generasi-generasi unggul yang tengah berbenah diri. Untuk itu, melalui cerita kita membangun imajinasi, melalui kreativitas kita membentuk generasi yang cerdas dan berakhlak mulia, dan kelak akan terus berbenah menuju Kota Gunung Sitoli hebat. Demikian, saya Rai Kristi Nurani Zebua pamit undur diri. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ya Hobu. Mari kita menyanyikan bersama lagu Rukun Sama Teman.
kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Semua insan ciptaan Tuhan, berbeda rupa dan kemampuan. Mari saling menghormati, jangan saling menyakiti. Tak ada guna permusuhan, tak ada guna bertengkar. Mari jalin persahabatan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Banyak kawan, kita tenang, banyak sahabat, kita hebat. Mari bergandeng tangan, rukun sama teman. Rukun sama RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.